lagi bersama Ibu Aulia Arbasandi di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Kali ini kita akan belajar mengenai bukti atau dalil nakli dan akli kebenaran sifat-sifat Allah. Dan anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan Ibu sampaikan. Baik, kita langsung saja ke materinya. Ya anak-anak, sebelumnya kita harus tahu apa itu dalil akli dan nakli. Kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Jadi anak-anak, dalil akli itu adalah dalil yang didasarkan oleh akal. Sedangkan dalil nakli itu adalah dalil yang dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai dalil akli dan nakli sifat-sifat wajib dan mustahil Allah. Sifat yang pertama ada wujud, yang artinya itu ada. Dan sifat mustahilnya yaitu adam, yang artinya itu tidak ada. Dalil aklinya menyebutkan bahwasannya adanya Allah SWT dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, itu pasti ada yang membuatnya. Adanya meja, ada yang membuatnya, yaitu tukang kayu. Adanya baju atau pakaian karena dibuat oleh penjahit. Alam ini pasti ada yang membuatnya, dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, sedangkan dalil naklinya itu terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 2, yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah itu ada. Dalil ini menegaskan bahwasannya Allah itu ada, yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sifat yang kedua yaitu sifat wajib qidam, yang artinya itu terdahulu. Dan sifat mustahilnya yaitu hudus, yang artinya baru. Dalil akli mengatakan bahwasanya akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu itu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Begitu juga Allah SWT, yaitu pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Jadi Allah SWT itu lebih dulu ada daripada yang diciptakannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa awwalu wal akhiru wa dhohiru wa batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, perhatikan anak-anak, di Quran surah Al-Hadid ayat 3 ini ada kata awalu. Huwa awalu, yang artinya Dia yang awal. Dia yang dimaksud adalah Allah. Allah itu lebih awal dari yang diciptakannya, atau lebih dulu ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Baik anak-anak, sifat yang ketiga yaitu sifat wajib baqa, yang artinya itu kekal, dan sifat mustahilnya yaitu fana, yang artinya itu rusak. Dalil akli menyebutkan semua makhluk ciptaan Allah SWT akan rusak, sedangkan Allah sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah SWT akan kekal selamanya dan tidak akan pernah mati. Jadi semua makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia, hewan, alam semesta ini itu akan rusak anak-anak, akan binasa. Tetapi Allah itu tidak akan rusak atau tidak akan binasa, tidak akan pernah mati. Karena Allah adalah sebagai zat pencipta alam semesta ini. Hal ini juga dijelaskan dalam dalil nakli yaitu di Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan, yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram,
yang artinya, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Jadi anak-anak, Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27 ini menjelaskan bahwasanya semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini akan binasa. Tetapi Allah SWT, pencipta alam semesta ini, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, itu akan tetap kekal abadi. Nah, itu anak-anak mengenai sifat wajib Allah baqa, yang artinya kekal. Selanjutnya, sifat yang keempat, sifat wajib Allah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya itu berbeda dengan makhluk. Sedangkan sifat mustahilnya yaitu mumatsalatul lil hawadisi, yang artinya serupa dengan makhluk. Dalil akli menjelaskan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluknya, makhluk ciptaan Allah. Hal ini juga dijelaskan dalam dalil nakli, yaitu pada Quran Surat Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Nah, yang dimaksud dengan kata Dia ini adalah Allah. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik anak-anak, yang kelima yaitu sifat wajib Allah qiyamuhu binafsihi, yang artinya itu berdiri sendiri. Dan sifat mustahilnya yaitu ihtiyaju li ghairihi, yang artinya butuh kepada yang lain. Dalil akli itu menjelaskan bahwasanya Allah SWT sebagai pencipta alam semesta adalah maha kuasa, dan Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Maksudnya adalah Allah itu mempunyai kekuatan, kekuasaan, sehingga Allah itu tidak memerlukan bantuan dari yang lain. Berbeda dengan manusia. Manusia itu butuh kepada yang lain, butuh bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan sifat Allah wajib qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri ini, juga dijelaskan pada dalil nakli, yaitu dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya, dan barang siapa berjihad, maka sesungguh jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Perhatikan anak-anak, pada kalimat sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, ini menjelaskan bahwasanya Allah itu merupakan zat pencipta alam semesta ini yang tidak memerlukan bantuan yang lain, karena Allah itu sifatnya Maha Kaya yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan pada dirinya. Sifat yang keenam yaitu wahdaniyah, yang artinya itu satu anak-anak. Nah, sifat mustahilnya yaitu ta'adud, yang artinya itu berbilang. Dalil akli itu menjelaskan bahwasanya manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah itu Maha Esa atau satu. Dan sekiranya ada di langit dan di bumi ini Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak atau binasa. Maksudnya itu apabila ada dua Tuhan atau lebih, maka alam semesta ini akan rusak atau binasa karena saling menunjukkan kekuasaannya atau kekuatannya, sehingga dapat mengakibatkan alam semesta ini rusak atau binasa. Begitu anak-anak. Dan hal ini juga dijelaskan bahwasanya Allah itu satu, yaitu pada
dalil nakli yang terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ahad, nah yang Maha Esa, Allah itu satu. Sedangkan sifat musta'atut berbilang itu untuk makhluk ciptaannya. Sedangkan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ketujuh yaitu sifat wajib kudrah, yang artinya itu kuasa. Sedangkan sifat mustahilnya yaitu ajzun, yang artinya lemah. Dalil akli menjelaskan bahwasanya manusia itu dapat berkuasa, tetapi kuasaannya itu sangatlah terbatas. Manusia itu tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah itu di atas segala-galanya. Jadi yang dimaksud dalil nakli ini adalah bahwasanya kekuasaan manusia itu terbatas, sedangkan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Dan hal ini juga dijelaskan dalam dalil nakli, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada kata qadiro atau kudroh yang artinya Maha Kuasa. Jadi Allah itu adalah zat yang mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu. Yang kedelapan yaitu sifat wajib Allah iradat, artinya itu berkehendak. Sedangkan sifat mustahilnya itu karoha, yang artinya terpaksa. Dalil akli itu menyebutkan bahwasanya manusia itu mempunyai kehendak anak-anak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terlaksana, karena Allah itu Maha Kuasa. Jika Allah yang berkehendak, tidak satu pun yang dapat menolaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta ini. Dia tidak akan diperintah atau diatur pihak lain. Jadi Allah itu mempunyai kehendak dan kekuasaan, dan tidak ada suatu orang pun yang ada di alam semesta ini dapat menolak kehendak Allah. Dan anak-anak, dalil naklinya itu terdapat pada Quran surat Yasin ayat 82, yaitu yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, artinya itu sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi anak-anak, maksud dari ayat ini adalah bahwasanya jika Allah menghendaki sesuatu atau menciptakan sesuatu, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Nah, jadi anak-anak, contohnya ketika bencana alam, gunung meletus. Jika Allah itu menghendaki untuk gunung itu meletus, maka gunung itu akan meletus. Dan kita sebagai umat manusia, umatnya Allah, tidak bisa menolak atas kehendak Allah. Nah, begitu anak-anak. Baik anak-anak, sifat yang ke-9 yaitu sifat wajib ilmun, yang artinya itu mengetahui. Dan sifat mustahilnya yaitu jahlon, yang artinya bodoh. Dalil akli ini menjelaskan bahwasannya akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam ini, dan Allah itu mengetahui semua ciptaannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Hal ini ditegaskan dalam dalil nakli yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallaha bidinikum
wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi anak-anak, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, mengetahui segala sesuatu yang ada di isi alam semesta ini. Baik, sifat yang ke-10 yaitu sifat wajib hayat, yang artinya itu hidup, dan sifat mustahilnya lawan katanya yaitu mautun, artinya mati. Dalil akli menjelaskan bahwasanya seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan dia kekal selamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mati dan Allah Subhanahu wa taala itu kekal selamanya. Seperti sifat Allah yaitu baqa, yaitu kekal. Begitu ya Nana. Dan kebalikannya dengan manusia, makhluk ciptaan Allah, manusia, hewan, dan lain sebagainya itu sifatnya fana ataupun akan mati ataupun rusak. Dan hal ini juga dijelaskan dalam dalil nakli, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya. Ada kata hayyu atau hayat yang artinya yang maha hidup. Nah, gitu anak-anak. Ya, yang ke-11 yaitu sifat wajib sama, yang artinya mendengar, dan sifat mustahilnya yaitu sum'un, yang artinya tuli. Nah, anak-anak, dalil aklinya yaitu tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah SWT. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah SWT. Bahkan kita saat berdoa di dalam hati, Allah pun bisa mendengarkannya. Hal ini juga dijelaskan di dalam dalil nakli, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha sami'un alim, yang artinya sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi anak-anak, Allah itu maha mendengar apa yang kita ucapkan, walaupun di dalam hati. Allah bisa mendengar suara manusia ratusan juta pun Allah bisa mendengar. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu sifat wajib Allah basor, yang artinya itu melihat, dan sifat mustahilnya yaitu umyun, yang artinya buta. Dalil aklinya yaitu Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan yang tersembunyi, tanpa bantuan alat untuk melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasnya. Dan anak-anak, teknologi manusia yang paling canggih pun tidak bisa menandingi atau mengimbangi penglihatan Allah. Bahkan anak-anak, semut yang kecil pun, bakteri yang lebih kecil dari semut pun, Allah bisa melihatnya. Nah, sedangkan dalil naklinya itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innahu huwas-sami'ul basir. Nah, ada kata basir yang artinya itu sesungguhnya Dia maha mendengar, maha melihat. Begitu anak-anak. Jadi Allah itu penglihatannya tidak terbatas. Tidak seperti halnya manusia yang penglihatannya itu terbatas, sedangkan Allah itu penglihatannya itu tidak terbatas. Begitu ya anak-anak. Baik, sifat yang ke-13 atau sifat yang terakhir yaitu sifat wajib kalam, yang artinya itu berfirman, dan sifat mustahilnya yaitu bu'mun, yang artinya bisu. Dalil aklinya menjelaskan bahwasanya kalam berarti Allah itu sedang berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu,
Nah, berfirman ini kalau kita sebagai manusia itu berbicara ya, tapi Allah ini berbicara melalui firman-Nya yang berupa wahyu dan disebut dengan berfirman. Dalil naklinya itu juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 164 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kalamallahu Musa taklima, yang artinya dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya Allah berbicara melalui firman-Nya kepada Nabi Musa. Anak-anak, itu adalah dalil akli dan dalil nakli kebenaran sifat-sifat Allah, sifat wajib dan sifat mustahil. Sekarang kita akan belajar mengenai dalil kebenaran sifat jaiz Allah. Oke anak-anak, yang pertama adalah kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, yang artinya dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi anak-anak, ayat ini menjelaskan bahwasanya semua apa yang akan diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang dapat mempengaruhinya. Sebagai manusia, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Jika apa yang kita pinta dikehendaki Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah. Jika tidak dikehendaki, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Begitu anak-anak. Yang kedua yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dikehendakinya. Jadi Allah itu mempunyai kebebasan untuk mengatur semua makhluknya. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi anak-anak, maksud dari ayat ini adalah bahwasanya Allah itu mengatur semua kehidupan makhluknya. Dan kehidupan manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Naiknya jabatan seseorang, kekayaan, kemiskinan, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai hamba Allah, sebaiknya kita harus dari bahwasanya kita itu tidak boleh sombong. Kita tidak boleh berperilaku sombong. Memperoleh ilmu, pengetahuan, dan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berputus asa ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak-anak.